Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita semua tetap bersemangat, tetap bersuka cita untuk senantiasa belajar firman Tuhan, untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan, masih diberikan nyawa untuk kami terus belajar tentang firman Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan makin banyak kami belajar mengenai firman Tuhan, maka hidup kami akan menjadi hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan senantiasa menuntun hidup kami, sehingga hidup kami tidak menyimpang dari segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah cara hidup orang percaya yang benar. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah cara hidup orang percaya yang benar. Bacaan Alkitab untuk menjelaskan ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Sekali lagi, bacaan Alkitab yang menjadi dasar pembahasan kita dalam acara Menerima hari ini dengan topik cara hidup orang percaya yang benar adalah Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 18. Kita akan membahas ayat ini satu persatu, bagian per bagian untuk mengungkapkan bagaimana cara hidup orang percaya yang benar. Tentu pengertiannya, cara hidup orang percaya yang benar adalah cara hidup yang menurut segala kehendak Tuhan, yang tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Cara hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari kita selidiki satu persatu bagaimana sebenarnya cara hidup orang percaya yang benar itu. Yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Sekali lagi, yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana setiap manusia hidup, nah itu perlu diperhatikan, kata Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 bagian A. Mari kita akan membaca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan di sini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Sebetulnya seperti apa yang dikehendaki Tuhan supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan pada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Jadi cara hidup orang percaya yang benar adalah mengikuti jejak Tuhan. Jadi mengikuti jalan Tuhan. Jadi tidak boleh bertentangan dengan jejak Tuhan, tidak boleh bertentangan dengan jalan Tuhan. Maksudnya tentu kita harus mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis. Itu adalah cara hidup kita. Kita perhatikan betul-betul bagaimana kita hidup, apakah sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak, apakah sesuai dengan jejak Tuhan atau tidak, sesuai dengan langkah Tuhan atau tidak, sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan.
Dalam Mazmur pasal 37 ayat 34 dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, perhatikan ayat ini mengatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi hidup kita betul-betul harus sesuai dengan jalan Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 59 mengatakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi di sini jalan hidup kita harus sesuai dengan peringatan-peringatan Tuhan atau perintah Tuhan atau titah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi itu hal pertama yang harus kita lakukan agar kita memiliki cara hidup orang percaya yang benar. Nah, bagaimana cara hidup orang percaya yang benar yang kedua? Itu terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15b, yaitu berperilaku seperti orang bijak. Sekali lagi, cara hidup orang benar atau cara hidup orang percaya yang benar. Yang kedua adalah berperilaku seperti orang bijak. Efesus 5 ayat 15b, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, arif itu maksudnya adalah bijak. Nah, kita tahu bahwa kita tidak boleh hidup seperti orang bebal, tetapi kita harus hidup seperti orang bijak atau orang arif. Nah, di sini dikatakan dalam Amsal 29 ayat yang ke-11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi di sini bedanya orang bebal dan orang bijak adalah orang bebal itu tidak ada kontrol emosi yang baik, tetapi orang bijak itu ada kontrol emosi yang baik. Jadi orang bebal itu melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak meredakan amarahnya. Jadi kalau kita ingin berperilaku seperti orang bijak, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Demikian juga dalam Yesaya 5 ayat 21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi di sini membimbing kita bahwa orang yang bijak itu tidak menyombongkan dirinya, tidak menganggap dirinya bijaksana, tidak menganggap dirinya pintar. Jadi tidak boleh menyombongkan dirinya. Nah, demikian juga dalam Amsal pasal 16 ayat 23 dan 24 dikatakan begini, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di sini firman Tuhan memberikan suatu nasihat bahkan bahwa orang bijak itu bisa menjaga mulut dan bibirnya atau menjaga perkataannya. Jadi mulutnya berakal budi, bibirnya dijaga sehingga mengeluarkan perkataan yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagaimana caranya kita bisa berperilaku seperti orang bijak. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara hidup orang percaya yang benar itu terdapat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, yaitu menggunakan waktu secara tepat. Menggunakan waktu secara tepat. Efesus 5:16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, perhatikan baik-baik, dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan hari-hari ini adalah jahat.
Sedangkan dalam bahasa Inggris, The Message dikatakan, these are desperate times. Maksudnya waktu yang tidak berpengharapan. Waktu yang mendatangkan keputusasaan. Itu desperate times. Jadi waktu yang tidak berpengharapan. Di sini dikatakan kita harus menggunakan waktu secara tepat. Bagaimana maksudnya menggunakan waktu secara tepat? Itu kalau kita membaca dalam Kolose 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi orang yang menggunakan waktu secara tepat adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada dengan penuh hikmat. Itu yang pertama yang dijelaskan oleh Kolose 4 ayat yang kelima. Nah, kalau perhatikan di 1 Korintus 7 ayat 21 dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa mempergunakan waktu yang tepat itu adalah mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Jadi artinya memanfaatkan setiap kesempatan yang kita dapatkan. Jadi mempergunakan setiap kesempatan yang kita dapatkan. Tangkap setiap kesempatan. Jangan membuang setiap kesempatan yang ada, karena kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang kembali. Jadi itu sebabnya kita harus dengan cerdik untuk mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Kemudian yang keempat, cara hidup orang percaya yang benar adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 7 ayat yang ke-21 itu mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu ini cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Demikian dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita betul-betul menggunakan waktu yang sisa yang kita miliki ini menurut kehendak Allah. Bukan menurut keinginan kita secara daging, secara manusia. Itu adalah janji dari firman Tuhan. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, cara hidup orang percaya yang benar adalah penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini roh besar maksudnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi artinya kita hidup itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi hidup oleh roh. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 17 itu menjelaskan bagaimana cara hidup oleh roh itu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ayat yang ke-16. Berarti kalau kita hidup oleh Roh Kudus, berarti kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di sini sangat jelas sekali supaya kita hidup oleh roh dengan cara
kita tidak melakukan atau menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging jelas bertentangan dengan keinginan roh. Kemudian saudara, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Roma pasal 8 ayat ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau hidup oleh roh, itu maksudnya adalah pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang dari roh. Sedangkan kalau hidup menurut daging, pikiran kita ini diisi oleh hal-hal yang dari daging. Nah, kita sudah belajar bagaimana 5 cara hidup orang percaya yang benar. Kita akan ulangi satu persatu supaya paling tidak kita mengerti bagaimana kita memiliki cara hidup orang percaya yang benar. Yang pertama adalah memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita harus hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kita harus hidup mengikuti jejak atau langkah Tuhan. Kita hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, berperilaku seperti orang bijak. Jadi artinya orang bijak itu bisa mengontrol emosinya. Orang bijak itu tidak menyombongkan dirinya. Orang bijak itu bisa menjaga mulut dan bibirnya atau perkataannya. Yang ketiga, menggunakan waktu secara tepat. Maksudnya adalah menggunakan waktu yang ada dengan penuh hikmat. Menggunakan waktu yang tepat, yang lain dalam pengertian menggunakan setiap kesempatan yang ada. Artinya bisa menangkap setiap kesempatan. Jangan membuang setiap kesempatan yang ada. Manfaatkanlah setiap kesempatan yang kita temukan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, hidup menurut kehendak Tuhan. Maksudnya adalah itu merupakan cara hidup yang dikehendaki supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian dikatakan bahwa supaya dalam hidup kita ini, kita tidak hidup mengikuti keinginan manusia, keinginan secara daging, tetapi kita hidup menurut kehendak Allah. Kemudian yang kelima, hidup penuh dengan Roh Kudus. Artinya penuh dengan Roh Kudus berarti kita hidup oleh Roh. Berarti kita bukan hidup oleh daging. Artinya kita hidup menuruti keinginan Roh, tidak menuruti keinginan daging. Pikiran-pikiran kita adalah hal-hal yang dari Roh, bukan hal-hal yang dari daging. Amin. Itulah cara hidup orang percaya yang benar, sehingga kita semuanya boleh meneladani dari nasihat firman Allah yang terdapat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 18 ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan menuntun hidup kami, supaya kami menjadi orang percaya yang memiliki cara hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.